Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di video kedua di YouTube aku. Jadi di video kedua ini aku mau ngobrol-ngobrol santai aja bareng kalian. Dan semoga video ini bisa jadi video yang bermanfaat untuk aku dan juga untuk kalian. Nah, teman-teman, kita sebagai manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita nggak bisa nih sendirian. Kita butuh teman, kita butuh keluarga, kita butuh pasangan, kita butuh orang lain di sekitar kita. Namun, gimana sih kalau ternyata orang-orang lain yang ada di sekitar kita itu bisa kita bilang sebagai toxic people. Jadi, toxic people itu adalah orang-orang yang bisa membawa pengaruh yang buruk untuk diri kita atau membawa dampak yang negatif untuk diri kita. Sebelum kita bahas lebih jauh, di video kali ini aku akan bahas toxic people dalam lingkup pertemanan. Mungkin kalian punya teman-teman yang toxic, terus kalian bingung nih harus gimana ketika kalian berada di antara orang-orang toxic. Nah, kita akan bahas bareng-bareng di video ini. Sebelumnya, aku mau ngomongin dulu masalah pertemanan. Pastinya kalian punya teman nih, baik di sekolah, di rumah, atau mungkin di media sosial, teman-teman online, dan sebagainya. Yang artinya kalian tuh punya teman. Tapi nih ya, kita harus tahu kalau ternyata nggak semua pertemanan atau nggak semua teman itu baik. Nggak selalu pertemanan itu membawa kita ke arah kebaikan. Ada kalanya kita berteman sama orang, bukannya makin baik, malah makin buruk. Terus gimana nih cara bedain antara teman yang baik sama teman yang nggak baik? Terus gimana kalau misalnya kita udah terlanjur temenan sama orang yang nggak baik? Apa yang harus kita lakuin? Nah, aku tuh pernah mikir kalau hidup itu akan kesepian ketika aku nggak punya kawan. Jadi aku ngerasa kayaknya kita butuh berteman sama orang walaupun bertemannya sama orang yang nggak baik kayak gitu. Tapi ternyata itu salah. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kalian nggak punya teman, terus orang-orang di sekitar kalian itu adalah orang-orang yang membawa kalian ke arah yang nggak baik nih. Kalau kalian berteman sama mereka, kalian kebawa juga nih ke arah yang nggak baik. Pilihannya cuma dua, antara nggak punya teman atau berteman sama orang yang nggak baik. Kalau aku ada di posisi itu, aku justru memilih untuk tidak punya teman sama sekali. Kenapa aku memilih untuk sendirian dan nggak punya teman? Karena menurut aku, dengan siapa kita berteman akan menentukan diri kita. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, kita akan ikutan baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang nggak baik, bukan nggak mungkin kita suatu hari nanti akan nggak baik juga. Pertemanan itu ada pertemanan yang sehat, ada juga pertemanan yang nggak sehat. Gimana sih lingkungan pertemanan yang sehat dan gimana sih lingkungan pertemanan yang nggak sehat? Jadi lingkungan pertemanan yang sehat itu menurut aku adalah lingkungan pertemanan yang bisa membawa kita ke arah yang baik, yang bisa membawa kita ke sesuatu yang jauh lebih baik lagi ke depannya, yang bisa buat kita saling menghargai, saling mendukung, dan juga kalian tuh nggak harus mengubah diri kalian untuk menjadi orang lain hanya untuk berteman dengan mereka. Itu menurut aku lingkungan pertemanan yang sehat. Sedangkan lingkungan pertemanan yang nggak sehat itu adalah kebalikannya, yang saling menjatuhkan, saling merendahkan, saling menghina, dan membawa kalian ke arah-arah yang nggak baik. Atau misalnya kalian untuk berteman sama mereka tuh harus memenuhi kriteria tertentu nih supaya bisa gabung. Itu adalah bisa dibilang sebagai pertemanan yang nggak sehat. Terus gimana nih kalau kalian ada di kondisi dimana kalian tuh ngerasa nggak punya teman, dan ada dua pilihan, antara kalian terus-terusan gak punya teman atau harus berteman dengan orang-orang yang membawa kalian ke arah yang gak baik. Terkadang tuh kita terlalu takut untuk gak punya teman, jadi kita lebih memilih untuk berteman sama orang-orang yang gak baik. Dan kita yakin, oh aku bisa jaga diri aku nih, aku bisa mastiin aku gak bakal ikutan sama mereka. Tapi siapa sih yang bisa memastikan di masa depan kalian gak akan terjerumus dengan hal-hal yang gak baik itu? Karena sebenarnya dengan siapa kalian berkawan itu bisa memengaruhi diri kalian tuh seperti apa. Jadi ketika kalian ngerasa, oh aku tuh harus gabung sama mereka supaya aku tuh punya teman. Mungkin sebelumnya nggak ada niatan kalian untuk sama seperti mereka, cuma sekedar teman tapi kalian nggak mau mencontoh keburukannya. Tapi lama-kelamaan, seiring jalannya waktu, bukan nggak mungkin kalian ngelakuin hal yang sama. Mungkin kalian nggak akan sadar bahwa ternyata pertemanan yang nggak baik atau berada di antara orang-orang toksik itu akan merugikan diri kalian sendiri, dan bukan nggak mungkin juga akan merugikan orang lain. Dan akhirnya ketika hal-hal yang merugikan itu telah terjadi, kalian baru menyesal dan penyesalan datangnya di akhir. Terus gimana nih kalau kalian udah terlanjur berada di antara orang-orang yang toksik, udah terlanjur berada di antara teman-teman yang nggak baik? Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah jangan tinggalin mereka dulu, tapi coba kalian ajak mereka ke arah yang baik. Karena sebelum kita ninggalin mereka, setidaknya kita ada usaha dulu nih untuk membawa mereka ke arah yang baik-baik. Yang kedua, kalau misalnya mereka nggak denger nih, udah kalian bilang, udah kalian nasehatin, tapi ternyata nggak mempan,
ya udah perlahan menjauh, nggak apa-apa. Nggak usah takut kehilangan teman, karena sebenarnya nggak punya teman itu jauh lebih baik daripada punya teman yang nggak baik. Jadi, tetap sampai sini dulu video aku. Semoga videonya bermanfaat. Harapan aku adalah semoga kalian bisa bijak dalam memilih teman yang baik, dan semoga kalian bisa menularkan kebaikan bagi banyak orang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.